Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Bayu pimpin teman-temannya baca doa ya. Alhamdulillahirobbilalamin, berdoa selesai ya. Nah, supaya belajarnya nyaman, coba lihat di sekeliling tempat duduk kalian, apakah ada sampah? Jika ada, ambil sampahnya lalu buang ke tempat sampah ya. Sudah bersih semuanya? Sudah ya? Nah, sekarang coba rapikan dulu tempat duduknya. Apakah sudah rapi? Sudah ya? Bagus. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Adam, hadir. Bayu, hadir. Dewi, hadir. Nina, hadir. Alhamdulillah ya anak-anak, semuanya hadir. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya, di sini siapa yang beragama Islam? Yang beragama selain Islam seperti Kristen, Buddha, Katolik, Hindu? Baik, hampir semuanya beragama Islam ya. Nah anak-anak, bagaimana sih cara kita memperlakukan teman kita yang berbeda agama? Iya Bayu? Iya betul kata Bayu, kita harus menghormati agama teman kita ya. Yang lain? Iya Dewi? Iya betul kata Dewi, kita tidak boleh memusuhinya. Bagus ya Dewi. Nah anak-anak, jawaban-jawaban dari teman-teman kalian tadi berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks bacaan. Juga kita akan belajar mengenai bagaimana sikap kerjasama dan toleransi kita terhadap teman yang berbeda agama. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini akan dilakukan secara berkelompok ya. Untuk itu, Ibu minta kalian membuat 4 kelompok. Bisa? Bisa ya? Yuk sekarang mulai membuat 4 kelompok ya. Baik, semuanya sudah masuk kelompok? Sudah ya. Sekarang Ibu akan membagikan teks bacaan dan juga LKPD kepada setiap kelompoknya. Nah anak-anak, coba perhatikan LKPD-nya. Nanti kalian ikuti petunjuk yang ada di LKPD bagian A. Kita selesaikan LKPD bagian A terlebih dahulu ya. Mengerti? Baik, sekarang Ibu minta Dewi bacakan petunjuk nomor 1 LKPD bagian A ya. Ya, terima kasih Dewi. Nah anak-anak, pada petunjuk nomor 1 bagian A, kalian diminta untuk membaca secara cermat teks bacaan yang sudah Ibu bagikan tadi. Jadi kalian membacanya harus betul-betul ya, harus betul-betul paham isi bacaannya. Bisa? Bisa ya? Ibu akan kasih kalian waktu 5 menit untuk membaca ya. Yuk sekarang mulai membacanya. Semuanya sudah membaca teks bacaannya? Sudah ya? Baik, sekarang Ibu minta Wawan untuk membacakan petunjuk nomor 2 LKPD bagian A ya. Silahkan Wawan. Ya, terima kasih Wawan. Nah anak-anak, jadi pada petunjuk nomor 2 LKPD bagian A, kalian diminta berdiskusi dengan teman sekelompok kalian untuk menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari setiap paragraf yang terdapat pada teks bacaan yang sudah kalian baca tadi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Sekarang coba, siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, Adam? Ya, betul ya. Yang lain, ada yang mau berpendapat atau mau menambahkan jawabannya Adam? Ya, Dewi? Ya, bagus ya Dewi. Betul ya anak-anak, seperti yang sudah disampaikan oleh Adam dan juga Dewi, gagasan
Gagasan pokok adalah ide pokok atau pokok pikiran dari suatu teks bacaan yang terletak pada awal, tengah, maupun akhir paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan penjelas yang biasanya lebih dari satu kalimat. Betul ya? Nah, tadi kan sudah diingatkan kembali ya sama teman-temannya apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Nah, sekarang coba diskusikan dengan teman sekelompok kalian, lalu tulis hasilnya pada tabel yang sudah disediakan ya. Paham? Baik, yuk sekarang mulai berdiskusi ya. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Baik, sekarang Ibu minta kelompok 1 maju ke depan ya untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Semua kelompok sudah ke depan ya. Hebat. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, tadi hasil diskusinya semuanya sudah bagus ya. Sekarang coba lihat lagi teks bacaannya. Pada paragraf pertama, letak gagasan pokoknya ada di mana? Iya, betul, ada di awal paragraf ya, yang bunyinya Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kemudian, gagasan pendukungnya ada di kalimat apa ya? Iya, betul, ada di kalimat sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Kemudian ada lagi nih pada kalimat selanjutnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Dilanjut ke paragraf kedua, coba. Gagasan pokoknya ada di kalimat apa? Iya, betul, ada di kalimat keenam sahabat selalu menghargai satu sama lain. Ini letaknya ada di akhir paragraf ya? Nggak apa-apa, sama aja ya. Sekarang coba, gagasan pendukungnya ada di kalimat apa aja? Iya, betul. Siti dan Udin meminta izin kepada teman-temannya untuk sholat. Ada lagi? Ada ya. Ada di kalimat Beni, Dayu, dan Lani menunggu dengan sabar temannya sholat. Paragraf yang terakhir, coba. Paragraf yang ketiga, gagasan pokoknya ada di kalimat apa? Iya, betul. Ada di kalimat tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Kemudian gagasan pendukungnya ada di kalimat apa saja? Ya, ada di kalimat tidak ada satupun di antara mereka yang diam saja atau hanya memerintahkan saja. Yang lain ada lagi? Ada ya. Ada di kalimat ya, semuanya ikut bagian dalam percobaan. Betul ya? Hebat-hebat anak ibu. Baik anak-anak, sekarang ibu minta kumpulkan teks bacaannya pada ibu ya. Kumpulkan teks bacaannya saja. Semua kelompok sudah mengumpulkan teks bacaannya? Sudah ya? Baik, sekarang kita lanjutkan pada petunjuk nomor 3 LKPD bagian A ya. Ibu minta Beni yang membacakannya. Silakan Beni. Ya, terima kasih Beni. Nah anak-anak, pada petunjuk nomor 3 LKPD bagian A, kalian diminta untuk menceritakan kembali isi teks bacaan yang berjudul bekerja sama dalam keragaman tanpa melihat teks bacaannya, karena teks bacaannya sudah ada pada ibu ya. Nah, kan tadi kalian sudah membaca teksnya ya, sudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Sekarang kalian diminta untuk menceritakan kembali isi teks bacaannya. Nah, ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mempersiapkannya. Yuk, bisa disiapkan dari sekarang ya. Semua kelompok sudah siap? Sudah ya? Baik, sekarang kelompok berapa yang mau ke depan duluan? Iya, boleh kelompok 3 silahkan. Semua kelompok sudah ke depan ya? Bagus, boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, tadi cerita dari setiap kelompok sudah hampir betul ya. Jadi, dalam teks bacaan yang berjudul Bekerja Sama Dalam Keragaman menceritakan tentang Edo dan kelima temannya yang akan melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, Edo dan teman-temannya berkumpul sambil membawa perlengkapan yang dibutuhkan dalam percobaan.
Pada saat mereka akan melakukan percobaan, tiba-tiba azan terdengar. Kemudian Siti dan Udin pun meminta izin kepada teman-temannya untuk melakukan sholat. Kemudian teman-teman Siti dan Udin yang beragama Hindu, yang beragama Buddha, yang beragama Kristen menunggu Siti dan Udin selesai sholat. Nah, setelah kembalinya Siti dan Udin, percobaan pun dilanjutkan. Dalam percobaan tersebut, tidak ada satupun di antara mereka yang diam saja atau hanya memerintah. Mereka semuanya ikut dalam percobaan. Mereka saling membantu satu sama lain. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menunjukkan pada kalian sebuah gambar. Nah, ini gambar Edo dan teman-temannya ya. Coba perhatikan gambarnya. Apa yang kalian pikirkan dari gambar Edo dan teman-temannya? Ya Adam? Iya betul, Edo dan teman-temannya sedang bekerja sama ya. Yang lain? Iya betul, ada yang memegang kaleng. Yang lain? Iya betul, ada yang memegang benang. Nah, sekarang coba perhatikan setiap tokoh atau setiap anak pada gambar. Apakah ada perbedaan? Iya Dewi? Iya betul ya, ada yang berwarna kulit coklat dan ada yang berwarna kulit putih. Yang lain? Iya betul, yang perempuannya ada yang memakai kerudung ya, dan ada yang tidak memakai kerudung. Betul ya anak-anak? Nah anak-anak, dari gambar yang sudah Ibu tunjukkan tadi, kita bisa belajar mengenai bekerja sama dalam kelompoknya, seperti yang sudah dilakukan oleh Edo dan teman-temannya dalam melakukan percobaan. Nah, bekerja sama atau kerjasama dapat dilakukan apabila setiap anggota kelompoknya saling toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada. Sekarang coba perhatikan lagi setiap anak pada gambar. Ada yang berwarna kulit coklat ya, ada yang berwarna kulit putih, kemudian ada yang memakai kerudung ya, anak perempuannya. Ada yang tidak memakai kerudung, tapi mereka bertoleransi sehingga mereka bisa bekerja sama ya. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan LKPD bagian B-nya. Di sana ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Tugas yang pertama, kalian diminta untuk menuliskan contoh-contoh sikap kerjasama dan toleransi antar teman yang berbeda agama. Dan tugas yang kedua, setiap kelompok diminta perwakilannya untuk menceritakan pengalamannya memiliki teman yang berbeda agama. Sampai sini bisa dimengerti tugasnya? Bisa ya? Baik, tugasnya bisa dikerjakan mulai dari sekarang ya. Semuanya sudah selesai? Sudah ya? Baik, sekarang Ibu minta dari kelompok 5 ke depan duluan ya untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 5. Baik anak-anak, semua kelompok sudah ke depan ya. Hebat, boleh tepuk tangan sekali lagi ya buat kita semua. Nah, hasil diskusi dari semua kelompok tadi sudah betul ya. Jadi, contoh sikap kerjasama antar teman berbeda agama diantaranya mengerjakan tugas kelompok bersama, melakukan piket kelas bersama, kerjasama melakukan percobaan ya, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian contoh sikap toleransi antar teman yang berbeda agama diantaranya menghormati teman kita yang sedang beribadah, tidak boleh mencemooh agama teman kita ya, tidak boleh mengucilkan teman kita yang berbeda agama dengan kita ya. Kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan oleh masing-masing perwakilan kelompok juga sangat menarik ya. Tadi ada yang pengalamannya mengantarkan temannya beribadah ke gereja, ada juga yang pengalamannya memberikan makanan kepada teman yang berbeda agama ya, dan ada juga yang pengalamannya bermain dengan teman yang berbeda agama.
Nah, anak-anak, Ibu harap kalian bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah teman-teman kalian ceritakan ya. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Ibu rasa tidak ada ya. Karena tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu minta satu orang perwakilan dari kalian untuk menjelaskan tadi kita sudah belajar apa saja. Ya, Ani, silahkan. Ya, bagus ya. Tadi kita sudah belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan ya. Juga kita sudah belajar tentang sikap kerjasama dan toleransi antar teman yang berbeda agama. Nah, sekarang Ibu punya soal untuk kalian kerjakan secara individu ya. Jadi tidak boleh ada yang menyontek. Nah, yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan di meja Ibu ya. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah ya. Baik, sekarang kita bahas bersama soalnya ya. Nah, untuk soal nomor 1, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks di atas. Ada yang bisa menjawab? Ya, Dewi, silahkan. Ya, bagus ya, Dewi. Gagasan pokoknya terdapat pada kalimat berteman dalam perbedaan agama, sedangkan gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat Beni beragama Katolik, Budi beragama Kristen, sedangkan Andi beragama Islam. Mereka hidup berdampingan dan saling menghargai. Betul ya? Selanjutnya, soal nomor 2. Bagaimana sikap kita saat bermain dengan teman yang berbeda agama? Ada yang bisa menjawab? Iya, Bayu, silahkan. Iya, betul ya, Bayu. Jadi, kita harus menghargai agama teman kita ya, dan tetap bermain atau berteman dengan mereka yang berbeda agama dengan kita. Nah, ada yang betul semua? Ada ya, hebat. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, bagus, menyenangkan ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk tugasnya, kalian bisa kerjakan di halaman 61. Kemudian untuk besok, kita sudah masuk ke pembelajaran kedua. Jadi, jangan lupa baca-baca di rumahnya ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kalian boleh pulang ya, dan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.